Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Sejarah Politik ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan Orde Baru, di mana anggota yaitu saya sendiri Ram Susanto, Anggi Afriliani, Winda, Fiona Rahmawati. Baik, selanjutnya materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Anggi. Kepada Anggi dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pembahasan yang pertama yaitu pengertian masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, Orde Baru adalah suatu orde yang sikap dan tekad untuk mengabdi pada kepentingan rakyat dan nasional dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, latar belakang lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Yang kedua, keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama. Yang ketiga, keadaan perekonomian semakin memburuk, di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintahan melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Yang keempat, reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Yang kelima, kesatuan aksi, yaitu kami, KAPI, KAPPI, KASI, dan lainnya yang ada di masyarakat bergabung membentuk kesatuan aksi berupa Front Pancasila yang selanjutnya lebih dikenal dengan Angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Yang keenam, Kesatuan Aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR GR mengajukan tuntutan Tritura, yaitu yang berisi 1. Pembubaran PKI beserta organisasi masanya. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwi Kora. Yang ketiga, menurunkan harga-harga barang. Kemudian yang ketujuh, upaya reshuffle Kabinet Dwi Kora pada 21 Februari 1966 dari pembentukan Kabinet 100 Menteri tidak juga memuaskan rakyat. Sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Yang ke-8, wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno semakin menurun setelah upaya mengabdi tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September. Yang terakhir, sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Baiklah, selanjutnya akan
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kehidupan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu adanya penataan politik dalam negeri. Poin yang pertama, pembentukan Kabinet Pembangunan. Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan yaitu pada 28 Juli 1966 adalah Kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dengan program kerjanya yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional, dan yang keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kelima, setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah kabinet baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida yang meliputi yang pertama, penciptaan stabilitas politik dan ekonomi, yang kedua, penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun tahap pertama, yang ketiga, pelaksanaan pemilihan umum, selanjutnya pengikisan habis sisa-sisa gerakan 30 September, dan yang terakhir yaitu pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI. Selanjutnya, pembubaran PKI dan organisasi masanya. Soeharto mengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan. Maka melakukan pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya ketetapan MPRS nomor 9 tahun 1966. Selanjutnya, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Setelah pemilu 1971, maka dilakukan penyederhanaan jumlah partai, tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan atau fusi sejumlah partai. Penggabungan tersebut menghasilkan 3 kekuatan sosial politik, yaitu yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP merupakan fusi dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada 5 Januari 1973. Kelompok ini merupakan kelompok partai Islam. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Partai-partai ini merupakan kelompok partai politik yang bersifat nasionalis. Serta yang ketiga yaitu golongan karya atau Golkar. Selanjutnya, pemilihan umum. Selama Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 87, 92, dan juga 97. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kenyataan pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu golongan karya yang selalu mencolok sejak pemilu 1971 sampai 1997. Selanjutnya, peran ganda ABRI. Guna menciptakan stabilitas politik, maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI, yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan dwi fungsi ABRI. Selanjutnya, pemasyarakatan P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yaitu gagasan Eka Prasetya Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai ketetapan MPR dalam sidang umum pada tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan
dan pengalaman Pancasila. Selanjutnya, penataan politik luar negeri. Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari Komisi Bidang Pertahanan Keamanan dan Luar Negeri DPR dan DPRGR terhadap pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Juni 1966, sehingga akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan internasional lainnya. Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah negara Asia, bahkan dari pihak PBB. Hal itu ditunjukkan dengan ada Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang 1974. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama. Selanjutnya yaitu membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina. Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina disebabkan pada masa G30S PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Selanjutnya, normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Yang pertama yaitu pemulihan dengan Singapura, yang kedua pemulihan dengan Malaysia, selanjutnya kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga pada permulaan Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional, terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok. Adapun beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, stabilitas dan rehabilitas ekonomi, yang kedua, kerjasama luar negeri, yang ketiga, pembangunan nasional. Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap, yaitu 1. Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun. Yang kedua, jangka pendek mencakup periode 5 tahun atau pelita atau pembangunan 5 tahun. Merupakan jabatan lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan atau berkesinambungan. Selama masa Orde Baru terdapat 6 pelita, yaitu Pelita 1 dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalam bidang pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, peluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita 2 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana,
mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita 2 cukup berhasil pertumbuhan ekonominya, yaitu rata-rata mencapai 7% per tahun pada awal pemerintahan Orde Baru. Lalu inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita 1 laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya, pada tahun keempat Pelita 2, inflasi turun menjadi 9,5%. Yang ketiga yaitu Pelita 3, dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita 3, pembangunan masih berdasarkan pada trilogi pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan 8 jalur pemerataan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Pelita 4 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980-an yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dalam fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan. Pelita 5 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperhatikan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya. Pelita 6 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai pergerakan utama pembangunan pada periode ini. Terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh. Selanjutnya, tentang kronologis runtuhnya sistem pemerintahan Orde Baru yang dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan materi mengenai kronologis runtuhnya sistem pemerintahan Orde Baru. Pada saat runtuhnya pada masa Orde Baru ditandai dengan beberapa peristiwa. Yang pertama, krisis moneter. Yang kedua, tragedi Trisakti, yang dimana pada tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti karena melakukan aksi demonstrasi. Yang ketiga, penjarahan. Pada tanggal 14 Mei 1998,
Kondisi tanah air yang tidak baik-baik saja membuat massa memburu keturunan Cina, hingga akhirnya keturunan Cina mengungsi ke luar negeri. Yang keempat, mahasiswa menduduki gedung MPR. Agar suara rakyat bisa terdengar hingga ke dalam gedung, dan pada pukul 23.00 atau jam 11 malam, Menhakam atau Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto mengusulkan Dewan Reformasi. Dan yang kelima, Soeharto meletakkan jabatannya, yaitu pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 pagi, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan mengucapkan terima kasih sekaligus memohon maaf kepada rakyat Indonesia sembari keluar dari istana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 dan pada tahun 1996. Yang pertama yaitu sukses transmigrasi, selanjutnya sukses KB, selanjutnya sukses memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan, pengangguran minimum, sukses Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun, selanjutnya sukses gerakan wajib belajar, selanjutnya sukses gerakan nasional orang tua asuh, selanjutnya sukses keamanan dalam negeri, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, selanjutnya sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kemudian kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Selanjutnya, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan di Papua. Selanjutnya, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Selanjutnya, bertambahnya kesenjangan sosial. Selanjutnya, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi. Selanjutnya, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Selanjutnya, kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh warna koran dan majalah yang dibredel. Selanjutnya, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan antara lain dengan program tembak misterius. Selanjutnya, tidak adanya rencana suksesi. Selanjutnya, menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit asal Bapak senang. Hal ini paling fatal Orde Baru, karena tanpa birokrasi yang efektif, negara pasti hancur. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik,
sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Dan yang terakhir, pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Baiklah, dan akan ditutup oleh rekan saya, Ram Susanto. Baik, inilah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, tentang sistem perekonomian pada Orde Baru. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.